Terima kasih. Video-videonya itu betul-betul sangat inspiratif dan sangat memotivasi saya. Sehingga saya panjatkan doa itu dalam sholat, setelah selesai sholat juga ya. Alhamdulillah Allah kabulkan. Yang berangkat Masya malah Allah. bukan saya sendiri, anak-anak saya ikut berangkat, suami saya pun alhamdulillah berangkat. Betul yang dibilang oleh Ustadz Nabil, kita berangkat ke tanah suci dalam rangka umrah atau haji itu bukan karena uang, tapi betul-betul karena panggilan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Waktu itu padahal saya berpikir ya, aduh kayaknya kalau bisa berangkat tuh mungkin cuma satu aja yang bisa berangkat. Tapi karena saya dalam doa itu memanjatkan doa, ya Allah mampukan kami, ya Allah untuk bisa menjadi tamu di tanah sucimu dan mencium tanah sucimu, menjadi tamu di rumah sucimu begitu ya. Alhamdulillah Allah mampukan kami, akhirnya semuanya ikut berangkat. Padahal waktu itu saya maaf sekali waktu itu sempat dites COVID itu saya positif. Iya. Iya. Dengan bantuan ya waktu itu juga ya cukup agak pesimis juga, aduh bisa berangkat apa enggak karena saya positif COVID gitu ya di tes PCR-nya. Kemudian ya saya ikhlas, saya pasrah tetapi dengan doa juga terus tetap memohon diizinkan oleh Allah untuk menjadi tamu di rumah sucinya. Alhamdulillah di hari terakhir saya dinyatakan negatif dan akhirnya saya berangkat. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Nabil, terima kasih banyak. Video-videonya sangat memotivasi. Saya ikuti hari demi hari, waktu demi waktu, mengarah selalu adalah untuk hadir, untuk bisa mencapai ke Tanah Suci. Iya, benar Bunda. Jadi boleh izin sharing ya kawan-kawannya. Tadi Bunda Nurul Rahayu Ningrum itu dari mana Bunda? Maksudnya Bunda ikut apa? Ikut program apa di gerakan sidak ini? Saya ikut ada menuju umroh gitu, menuju Baitullah gitu lah, pokoknya programnya itu ada videonya. Nah itu. Iya, scale up umroh ya. Iya. Oke, siap. Oke, Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah ya Bunda ya. Amin, Jadi amin, memang amin. ya terkadang tuh kenapa sih doa kita nggak terkabul gitu ya. Nah ini sedikit bocoran bahwa yang saya dapati lah ya pelajari di pondok ini. Ternyata Al-Quran tuh sudah menjelaskan. Nah di Al-Quran sudah menjelaskan, kita lihatkan ya. Nah di sini ayah bunda, abang kakak semuanya bisa lihat. Nah, ya, bisa dilihat ya. Saya bacakan. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Sebetulnya Allah itu dekat, Baitullah itu dekat. Cuman terkadang yang membuat jauh adalah adanya maksiat yang kita jalankan gitu ya. Kemudian Allah katakan, aku kabulkan permohonan orang yang apabila berdoa kepadaku. Nah, loh, kami sudah berdoa, kami sudah minta ke Baitullah, kok tidak dikabul-kabulkan? Mungkin masih banyak larangan Allah yang kita kerjakan. Masih banyak perintah-perintah Allah yang kita tinggalkan. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sini ayatnya lanjutan. Ini Al-Quran yang mengatakan, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Jadi perintah Allah di Quran itu hendaklah kita ikuti. Semua perintah Allah intinya ya. Dan beriman kepadaku. Artinya apa? Bukan cuma sekedar mengajarkan perintah, tapi percaya gitu. Nah, agar mereka memperoleh kebenaran. Agar nyata umrohnya, agar nyata kebaitullahnya. Nah, seperti itulah sedikit yang bisa kita sampaikan. Dan itu juga perlu kita latih ya. Nah, seperti itu. Jadi masih dalam keadaan sholat Jumat, kayaknya. Jadi mohon maaf atas keterlambatan, mungkin agak lama nih ya. Agak 15 menit, karena masih di sana masih sholat Jumat, kawan-kawan.
Nah, mungkin ada nggak yang mau cerita lagi? Silakan angkat tangannya. Raise hand. Tadi Bunda siapa tadi? Bunda Hanum ya? Siapa? Tadi katanya itunya apa? Suaranya kecil ya? Suaranya kecil nggak sih? Kecil nggak suara saya? Di komen, di komen. Oke. Ada lagi yang mau cerita? Silakan. Bunda Novi ya, Bunda Novi ini. Udahlah angkat tangan di raise hand, di kamera juga gini-gini. Nggak sabaran ya? Oke, ntar. Oke, Bunda Novi. Dari mana nih, Kak Novi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kenalkan Boleh saya, cerita? ya, saya Bunda Novi dari Cianjur, Jawa Barat. Masya Allah. Ya. Jawa Barat ya. Bunda Novi Ya. Sekarang aktivitas apa, Bunda? Kebetulan saya ngajar di salah satu SD sekolah dasar. Ya. Iya. Ya. Sekarang Bunda kalau boleh tahu di gerakan sidak itu apa yang Bunda sedang ikuti, yang sedang Bunda jalankan apa? Oh, kebetulan saya di grupnya grup hijrah ekstrim. Bunda Mirani Mauliza, ya. Bunda Mirani Mauliza ya. Ya, jadi dapat ini channel link ini dari Kak Mira langsung, ya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya. Bunda Novi sudah berapa lama tahu tentang gerakan yang ada di Pontianak ini? Sidak, Kak Mira itu udah berapa lama? Saya beli bukunya waktu itu tahun 2000 sebelumnya 2016 atau 17 gitu ya. Beli bukunya tuh. Ya, beli buku hijrah ekstrim. Udah lama berarti ya? Ya, udah lama. Masya cuman Allah. Ya, alhamdulillah. Kebetulan karena memang sering ya kebilang Kak Mira sering ini ya gitu ya nge-share tentang sedekah. Alhamdulillah mungkin berkah dari sedekah saya sudah pernah berumroh waktu itu. Masya Allah. Ya alhamdulillah ada orang tua murid yang mengumrohkan. Oke, Masya Allah. Ya, Bunda, kalau boleh tanya, apa yang Bunda dapatkan dari program-program yang sudah kita jalankan di sini? Kayak kelas hijrah, itu apa sih yang Bunda dapatkan? Apa perubahan yang Bunda rasakan? Jujur aja, kalau dulu saya belum istiqomah lah berjilbab ya. Setelah baca buku Kak Mira, Masya Allah ya, saya kayak ditampar. Aduh, luar biasa pokoknya bikin saya, tapi banyak hal. Saya hidup jadi lebih tenang sekarang. Kuncinya yang selalu diingat dari Kak Mira itu, kalau tenang pasti senang. Itu aja, kalau tenang pasti senang. Itu aja. Dan memang betul, kalau kitanya tenang, rezekinya ngalir deras. Kalau kitanya nggak tenang, rezekinya ya gitu, nggak sederas yang diinginkan, gitu aja. Kalau tenang, jadi kunci itu pasti senang. Datang. Ya betul, ngalir deras tenang, ya. Rezeki datang. Iya. Kalau jadi gelisah, rezeki susah. Ya, gitu ya? Jadi nggak lancar. Jadi senang belum tentu tenang ya. Senang belum tentu tenang, tapi kalau tenang sudah pasti senang. Gitu. Okay. Itu aja yang selalu diingat dari pesan Kak Mira gitu ya waktu Masya itu. Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya Bunda Novi ya. Amin, mudah-mudahan mohon doa dari semuanya. Mudah-mudahan saya bisa jadi lebih baik, pribadi lebih baik ya. Memang tidak mudah untuk hijrah itu. Jujur saja tidak mudah. Cuman memang tidak mungkin balik ke belakang dan harus terus berjalan. Ya. Terus ke depan gitu. Iya, betul. Sebetulnya jadi, ada
apa ya? Ini Bunda lihat ya. Ya. Bentar. Ini Bunda. Memang enggak enak, tapi insya Allah mengenakan. Amin. Nah ini. Coba Bunda baca. Iya, iya. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ya, amin, Nah, amin, amin. Itu Quran surah apa? Itu Quran mengatakan Bunda. Iya. Itu surat An-Nisa ya, ayat 100. Iya. Masya Surah Allah. An-Nisa ayat 100. Jadi Allah tuh sudah berjanji kalau kita hijrah, tapi benar hijrahnya ya. Biasanya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas. Maksudnya teman-teman itu banyak gitu ya. Ya. Teman-teman itu apa? Baik-baik dan rezeki yang banyak. Amin, amin, amin. Dan di sini kata-katanya bukan harta yang banyak. Nah, tapi rezeki yang banyak. Mungkin saat kita hijrah diejek gitu ya. Ya kayak gitulah. Nah, mungkin juga hutang bertambah. Tapi insya Allah ketenangan akan kita dapatkan. Oh itulah. Amin, 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 amin. Iya, siap. Makasih kepada Bunda Novi ya. Sama-sama Ustadz. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Terima kasih juga kesempatannya. Iya. Makasih. Siap, ya, Bunda. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi enggak? Siapa yang mau cerita? Angkat tangan. Bunda Amna ya. Amna Syahril. Bunda Ana Syahril. Bentar ya. Saya cari dulu namanya nih. Mana nih? Halo? Cek Bunda Amna, sudah bisa dilihat? Iya, udah bisa Ustaz. Oke. Gimana Bunda Amna? Sembari menunggu Kiai EN, Ustadz EN dan Bunda Mira, boleh nggak kita cerita-cerita bentar nih? Ya. Udah lama sih. Aduh. Gimana Bunda? Ya, alhamdulillah saya ikut ikut kegiatan ini banyaklah alhamdulillah saya rasain manfaatnya, dan yang terlebih ya masalah mah tetap ada ya Pak Ustadz. Tetap masalah mah ada gitu. Tapi yang saya rasain ketenangan batin. Jadi kalaupun ada masalah ya kita bisa menyikapinya lebih dewasa mungkin ya, dan lebih tenang, intinya itu aja deh. Lebih tenang di pekerjaan juga lebih tenang. Sebenarnya kalau masalah mesti berganti, ada aja lah masalah anak, suami, ya itu aja yang berputar-putar. Dan intinya yang terutama itu yang kita dapatkan ketenangan. Ya, gimana Bunda? Terputus suaranya. Terputus. Iya. Saya pindah ya. Ya, Bunda, kalau boleh tahu aktivitas apa Bunda? Saya bidan Pak Ustadz. Oke, bidan mau belajar ya? Belajar di mana Bunda? Di MIM, di kelas hijrah atau gimana? Saya sebenarnya ingin ikut MIM itu beberapa kali lah, coba ikut. Cuman kan kegiatan saya kalau sore pas MIM berlangsung, namanya kan harus mengatur teman-teman gitu. Ya. Ada kerjaan di rumah, saya kan bidan ya, ada ya kita praktek gitu. Kalau pagi emang ngatur waktunya, kalau saya ini pagi kita kan kerja juga ASN gitu. Jadi kayak itu MIM-nya putus Pak Ustadz. Setiap hari baca Quran untuk ikutin kegiatan MIM belum bisa istiqomah lah istilahnya. Karena itu ya. Jadi untuk sekarang nih Bunda Amna ikut apa aja? Ikut program apa aja? Ya ikut yang hijrah ekstrim. Dari Kak Mira. Oke, hijrah ekstrim ya.
Ini mohon maaf kalau misalnya agak ribut ya, karena masih di kantor. Kita masih di kantor, masih banyak teman-teman. Maka backgroundnya sih ubah nih. Begitu ya. Iya, Oke, baik. Terima kasih kepada Bunda Ana. Insya Allah kita akan cari lagi kawan-kawan yang mau sharing nih tentang bagaimana apa sih yang diharapkan dari Zoom ini gitu. Coba siapa nih? Pak Ustadz. Siapa? Gimana? Gimana Bunda? Iya, aku mau tanya nih. Sebenarnya mau sharing sebenarnya. Kamu nanya? Nah, pencerahan hidup. Sebenarnya kayaknya aku bermasalah dengan anak sebenarnya kalau sekarang ini. Dengan anak, Pak Ustadz. Jadi saya itu ya pengen kalau bisa anak itu kan pengen ya kita jadi anak soleh, anaknya hafiz Quran, dan saya sudah berusaha dari kecil anak saya masukin pondok pesantren udah 7 tahun Pak Ustadz. Pondok tahfidz juga. Nah, cuman pada saat ini kendalanya itu pun kuliah aja saya dekatin dengan yang Islami lah. Saya ngambil yang untuk yang Islamnya, Universitas Islam. Tapi artinya tidak sesuai harapan ya Pak Ustadz untuk saat ini gitu. Terus itu. Ya, ntar ya Bunda ya. Iya. Baik, Kak Mira sudah ready ya? Oke, Kak Mira ada? Hadir Kak Mira? Bentar. Ada, beliau ada. Oke, baik. Bentar ya. Mira sudah hadir. Halo, cek Kak Mira. Cek. Masya Allah, sudah hadir ya. Izin Bunda Mira. Tadi kita sharing-sharing ngisi waktu tadi ya. Ini masih Jumatan ya di sana? Baru selesai Jumatan nih, masih rame. Dan tadi kita nggak bisa dapat Jumatan pas depan Baitullah udah ketutup deh. Masya Allah, rame udah sana ya. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat walafiat, hangat, mantap. Mantap. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu. Mohon doanya kawan-kawan nih ada 300 baru nih. 300 teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan bisa mendapatkan doa dari sana. Nah, mudah-mudahan bisa mendapatkan sesuatu yang Allah izinkan ya gitu. Baik, karena sudah hadir Bunda Miranya, insya Allah kita persilakan kepada Bunda Mira ya untuk sharing bareng nih teman-teman kawan ya. Pada Bunda Mira kami persilakan ya, boleh di-sharing Bunda. Baik, Masya Allah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan lil awalina wa akhirina wa yataminka warzuqna wa anta khairur raziqin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon jemaah umroh tahun depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya kacamata karena sini panas banget matahari itu bikin silau gitu loh. Ini pakai kacamata karena silau sekali gitu ya. Sini panasnya Masya Allah. Dan dia minta maaf juga kalau ada ribut karena memang di suasana di sini ramai banget.
Jadi kalau agak-agak ribut juga mohon maaf ya, nggak apa-apa, fokus di saya aja. Kalau ada orang Arab yang ganteng-ganteng lewat di belakang saya, cuekin aja dulu ya. Apalagi Arab yang cantik-cantik, nanti Bang Nabil yang susah nih. Oh iya, Bang Nabil dia dapat kado umroh, bunda-bunda. Insya Allah Januari beliau berangkat umroh gratis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Bang Nabil. Barakallah. Ustaz Nabil, amin banget. Baik, hari ini saya pengen cerita. Nah, ayah bunda, bang kakak, mumpung ini sekarang suasana lagi di Baitullah, banyak-banyak diselawatin ya. Semoga Allah izinkan bisa kesini segera ya. Kita bisa datang kesini. Karena datang ke Baitullah bukan bicara uang, bukan bicara uang. Ya. Oh, Kamira sama Ustaz EF tahun ini bisa 3 kali datang ke Baitullah. Pertama kemarin Ramadan, kedua kemarin waktu haji, ketiga sekarang. Karena ada uang. Enggak, yang pertama Ramadan. Alhamdulillah saya gratis, Ustaz Ayan juga gratis. Gimana cerita kami bisa gratis waktu Ramadan? Ustaz Ayan bilang gini sama saya, Bunda, Abi ini pengen banget buat umrohin Bunda. Tapi uang Abi cuma cukup buat umrohin diri Abi sendiri. Terus saya ketawa, ya udah nggak apa-apa. Bunda juga punya uang buat umrohin diri Bunda. Gimana supaya kita nggak sama-sama rugi? Akadnya uang Abi buat umrohin Bunda, uang Bunda buat umrohin Abi. Jadi kita sama-sama gratis umrohnya. Jadi saling mengumrohkan. Jadi setiap amal soleh yang Bunda lakukan ngalir ke Abi, setiap amal soleh yang Abi lakukan itu ngalir ke Bunda. Gitu. Itu tanda suami istri nggak mau rugi Bunda ya. Oke. Kemudian kedua waktu saya berangkat haji juga alhamdulillah gratis juga. Jadi saya dihajikan, diberangkatkan oleh suami saya. Nah, jadi gratis kan? Nah, seperti itu. Dan berangkat kali ini juga mungkin banyak orang bilang, oh iya Kak Mira sama Ustaz Ayan enak dong, berangkat kan pasti insya Allah punya uang untuk berangkat kapanpun. Punya uang untuk berangkat kapan saja. Tapi Masya Allahnya keberangkatan kita kali ini pun kita diberangkatkan dan diumrohkan. Jadi Allah nggak pakai uang kita ya Bunda, Abang Kakak. Jadi kalau bicara uang bukan masalah orang itu punya uang, nggak punya uang. Tapi bicara tentang Allah ridho atau tidak, Allah mau atau tidak untuk kita menjadi tamunya Allah. Kemarin waktu saya ngeliat Ka'bah, meskipun ya Masya Allah, Allah izinkan ini udah yang ke-9 kalinya saya datang ke Baitullah. Ya, tapi tetap melihat Ka'bah, kotak hitam itu tetap membuat saya menangis luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Nanti mungkin ayah bunda pada saat punya pengalaman pertama, itu Masya Allah ngelihat Ka'bah tuh kayak ngelihat ya Allah, dibilang anak bukan, dibilang orang tua bukan, tapi tuh kayak punya hadir rasa kasih sayang begitu besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita nggak bisa gambarkan dan air mata itu nggak akan pernah berhenti menetes. Tidak akan pernah berhenti untuk menetes. Nah, saya meskipun udah yang ke-9 kalinya, jadi tadi malam ya, pas tadi malam Jumat kita tawang sa'inya berdua saja sama Ustaz EF. Saya nangis, saya bilang gini, ya Allah, saya bilang, saya ini lagi banyak-banyaknya dosa. Jadi saya ngerasa saya lagi banyak-banyaknya dosa, dan baiknya Engkau ya Allah, di tengah saya ngerasa banyak-banyaknya dosa, Engkau ingin membersihkan dosa hamba itu dengan cara Engkau panggil hamba ke rumahmu. Seakan-akan Allah bicara, Mira sini ke rumahku, aku undang kamu ke rumahku, karena aku ingin bersihkan dosa-dosa. Saya rasa Allah sedang bicara seperti itu sama saya. Di tengah saya yang sedang lagi banyak dosa, seharusnya orang banyak dosa itu diapain? Diazab, dihukum. Tapi Allah maha baik sekali sama kita. Allah maha baik, sehingga Allah panggil saya ke sini. Itu tangisan yang luar biasa, sehingga pada saat itu, pada saat saya sujud alhamdulillah tadi malam bisa Allah izin selesai tawaf, itu dapat sholat, karena saya udah tertidur ya di hotel sebentar, jadi saya bisa sholat tahajud 12 rakaat tepat depan multazam. Nah, doa di depan multazam itu insya Allah doa yang tidak ditolak sama Allah. Ya. Jadi saya sholat, dan ada yang saya minta Bunda, selain minta ampun sama Allah. Selain minta ampun sama Allah.
terasa banyak proposal di kepala saya yang ingin saya ajukan. Ya Allah, saya mau minta ini, ya Allah mau minta tolong ini, ya Allah minta tolong ini. Tapi begitu berada di sana, itu hilang semua proposal itu. Yang ada hanyalah minta ampun sama Allah dan rasa syukur yang begitu besar. Nah, perasaan itu apakah hanya dirasakan waktu di Ka'bah? Enggak. Perasaan itu harus digali dari sekarang. Bagi ayah, bunda, abang, kakak yang benar-benar ingin dapat pertolongan Allah, yang benar-benar pengen datang ke Baitullah. Hadirkan perasaan berdosa terus-menerus di dalam hati kita. Allah lebih senang dengan orang yang merasa berdosa daripada orang yang selalu merasa dirinya benar. Makanya merasa soleh itu baik. Merasa soleh itu salah. Merasa salah itu soleh. Ya, sorry. Merasa soleh itu salah. Merasa salah itu soleh. Hadirkan terus perasaan bersalah di dalam hati kita. Hadirkan terus perasaan berdosa di dalam hati kita. Sehingga pada saat kita semua merasa perasaan bersalah, perasaan berdosa, maka selama itu juga kita akan berusaha menjaga diri kita. Kita nggak akan sempat untuk menghitung aib orang lain. Kita nggak akan sempat untuk menilai orang lain. Kita nggak akan sempat untuk menyalahkan orang lain. Masalah terbesar dalam hidup kita adalah pada saat kita punya masalah, kita sibuk menyalahkan orang lain. Lupa bahwa sebenarnya oknum dari semua permasalahan kita itu adalah kita. Kita sendiri. Bunda-bunda mau curhat apa semuanya? Saya cuma bilang satu. Sebelum bunda-bunda curhat nanti saya bilang, kita akan kembali nanti akan insya Allah dibedah oleh Ustaz Dayan ya. Ke surah keempat ayat 79. Surah An-Nisa ini berulang-ulang. Tapi meskipun berulang-ulang saya sampaikan di grup Hijrah, tapi berulang-ulang juga mereka mengeluh dan curhat ke saya. Apa isi surah keempat 79? Segala yang baik datangnya dari Allah, yang buruk dari kita. Ya, yang baik datangnya dari Allah, yang buruk dari kita. Sehingga pada saat kita punya masalah nih, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi jangan pernah buat nyalahin orang lain. Jangan. Salahkan diri kita sendiri dulu. Mau anak kita bagaimana, mau anak kita seperti apa, mau suami kita seperti apa, semuanya berasal dari kita. Saya sendiri pun terus menjaga ayat ini dalam diri saya. Terkadang saya sama Bang Hen ya, misalnya, ini ya, ini contohnya baru hari ini. Contohnya hari ini. Tadi kan saya bilang, di sini kan sisi 4 jam ya. Saya bangun tadi kita selesai tawaf sa'i, terus kita makan, beli makanan, sampai hotel itu jam 3 subuh. Jadi kita baru tidur tuh jam 3. Terus Bang Hen akhirnya tahajudnya nggak bisa di masjid, jadi tahajud di hotel. Kemudian saya bangun, habis sholat subuh semuanya, habis itu tertidur sebentar, saya bangun jam 7. Jam 7 pagi sini berarti jam 11 sana. Saya bilang, Abi bunda mau ke Multazam, bunda mau duha di Multazam, saya bilang. Karena itu kebiasaan saya kalau saya umroh. Saya selalu sukanya duanya depan Multazam. Terus suami saya bilang gini, ntar lagi lah Anda jam-jam 7:30 lah, jam 8 oke. Terus udah jam 7:30, Abi bunda mau ke Multazam. Ntar lagi jam-jam 8, Abi masih tepar nih, masih ini banget. Oh oke, baik saya bilang. Karena memang wajar Bang Hen, soalnya kan nggak tidur lagi gitu sampai ini kan. Kemudian akhirnya sampailah tadi, ya udah kita jam 9. Jam 9 saya nyuci dulu gitu loh. Saya nyuci celana Bang Hen, celana panjangnya apa semua saya nyuci. Selesai kita keluar dari hotel itu sudah jam 10:30. Saya manyun saya. Terus dibilang diarahkan untuk sholat di sini. Saya bilang, kan bunda udah bilang bunda mau sholat di Multazam. Kan gimana lagi, namanya kalau gini. Saya bilang, coba tadi perginya lebih cepat. Pasti dapat sholat depan Multazam. Saya bilang, iya tapi kan kita udah ini gitu lah. Ini saya kesal, tapi sepersekian menit, terus saya dapat tempat duduk di sini. Saya langsung mikir, ya Allah, kenapa aku nyalain suami aku ya? Sebenarnya kan ini udah kehendak Allah. Kalau aku sholat di dalam, belum tentu aku dapat tempat yang buat aku nyaman, buat nanti janjian sama suami aku, buat aku mungkin sharing begini, belum tentu. Tapi di sini malah dapat tempat yang terbaik. Gitu. Nah, sepersekian menit, saya mengikhlaskan. Oke, baik, berarti besok kayaknya perginya lebih cepat nih, gitu. Jadi akhirnya saya bilang, Abi udah minta maaf ya, saya bilang. Udah minta maaf ya, tadi nyalain Abi, saya bilang. Suami saya cuma jawab satu, I love you. Seperti itu saja. Nah itu saja udah buat bahagia ya kalau perempuan. Nah
Jadi hal seperti itu aja membuat begitu kita menerima, oh oke, baik, ini salah aku juga, aku nih yang ini, oh ini kehendaknya Allah, ini qadarullah, ini maunya Allah. Maka saat itu juga kita akan berdamai dengan masalah. Gitu. Iya, nggak apa-apa kalau mau sholat dulu nggak apa-apa, karena kita beda waktu ya. Jadi kita akan bisa berdamai dengan masalah kita. Dan biasanya pertolongan Allah itu datang pada saat kapan? Tanda-tanda pertolongan Allah itu datang adalah pada saat hati kita mulai merasa tenang. Karena Allah berfirman, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya kan? Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi maksudnya apa? Perasaan Allah, hadirkan dulu perasaan tenang. Orang perasaan tenang itu masuk surga. Surga apa? Surga dunia. Surga dunia itu apa? Surga dunia itu adalah dihadirkan rasa ketenangan, dan seluruh doa kita yang kita minta sama Allah, Allah kabulkan. Itu surga dunia. Apa surganya orang yang punya utang? Utangnya lunas. Apa surga orang yang pengen dapat jodoh? Dikasih suami yang nggak apa-apa ganteng, yang penting kaya dan soleh, iya kan? Nah, apa surga orang pengen punya anak? Dikasih anak. Itu kan surganya. Jadi sebelum nanti ayah bunda melangitkan doa di sini, di Baitullah ini, saya pengen ayah bunda pada saat nanti berdoa kepada Allah, udah tahu posisinya. Bahwa aku ini ya Allah, tahu aku punya salah. Jadi doanya tuh nggak langsung minta. Doanya tuh nanti, ya Allah, ampun ya Allah. Gitu. Minta ampun dulu sama Allah. Pada saat kita minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah, kita berdamai dengan kondisi kita, maka ketenangan itu akan hadir. Tenang itulah yang akan menghadirkan pertolongan Allah. Tenang itulah yang akan membuat doa-doa kita diijabah sama Allah. Coba bunda-bunda, pernah nggak ngerasain ada barang yang sebenarnya dekat sama kita, tapi kita cari nggak dapat-dapat? Biasanya sekelas kacamata. Taruh di kepala, tapi dicari kacamatanya mana. Iya kan? Jilbab, udah jelas nanti kita kepit, tapi jilbab tadi mana ya? Pada jilbabnya kita kepit di tangan kita. Kenapa? Karena panik. Jadi kalau bunda-bunda, ayah-ayah kehilangan barang, jangan kita yang cari, minta tolong orang yang cari. Karena kalau kita yang nyari, biasanya nggak dapet. Karena nyarinya pakai panik. Gitu. Nah, kalau panik, kalau kita heboh di hati, itu nggak susah pertolongan Allah itu datang. Gitu. Jadi, nanti pada saat melangitkan doa di sini, di Baitullah ini, bunda-bunda sudah paham, baik, aku meminta kepadamu ya Allah, di kondisi aku berdamai dengan masalahku, dan aku terima. Aku cuma minta, nah silakan. Gitu. Sekarang kita damai nggak damai, ini akan tetap berjalan nggak? Masalah akan tetap ada nggak? Ada. Apa yang bisa kita lakukan kalau tidak menerima? Padahal kita tahu ayat-ayat Qurannya banyak. Nanti dibedah sama Ustaz ayatnya di surah Al-Baqarah ayat 214 mengatakan bahwa oh iya, kita pasti akan diuji dengan segala kebaikan, dengan segala kebaikan, keburukan, penderitaan, kehilangan, semuanya kita pasti akan diuji sama Allah. Gitu. Tapi pertanyaannya, kita mampu nggak melewatinya? Kita ngeluh nggak dengan semua itu? Saya pun sekarang masih ngeluh ya. Kayak tadi tuh tiba-tiba matahari blok di saya. Mataharinya kuat banget di saya. Ini ada teduh ya. Mataharinya kuat banget di saya. Saya bilang sama suami saya, Abi, istrimu terpanggang. Saya bilang kayak gitu. Saya bilang kayak gini, oke baik, berarti bunda mau disinari matahari supaya sehat. Masalahnya matahari jam 12 siang. Yang panasnya di atas rata-rata. Saya bilang, iya sih Bi, cuman bunda mau pingsan nih kalau kepanasan. Akhirnya saya lihat di sebelah ada orang Arab, dia pakai kursi sholatnya, jadi saya bisa pindah ke dekat dia dulu. Nah, nggak lama kemudian saya bilang, ya Allah, matahari ini darimu. Kalau terlalu panas, aku takut aku nggak mampu ya Allah, dehidrasi. Karena saya punya kelemahan gampang dehidrasi. Tiba-tiba ya teduh lagi. Gitu. Nah, ini sampai sekarang udah alhamdulillah teduh lagi. Gitu. Nah, pelan-pelan Ustazah izin salat maghrib. Berarti kalau pelan-pelan gini, jadi bunda-bunda gitu ya. Soalnya nanti menjelang asar, saya nyiapin untuk kita berbagi makanan hari ini buat para musafir-musafir di Baitullah gitu. Ya, nah, karena bunda-bunda di sini nggak semuanya loh yang umroh ini punya hotel, tempat nginep.
Ini rata-rata apalagi orang-orang Bangladesh itu mereka orang Indonesia aja mah kebanyakan gaya mah kalau umroh harus hotel yang dekat lah, harus begini harus gitu ya. Kalau mereka mah yang penting bisa umroh. Beneran. Kehidupan mereka tuh yang kayak ya tidur-tidur di sini malam seperti itu. Makan saya lihat dengan ala kadarnya roti. Nah, itu yang nanti kita akan bagi-bagikan nasi buat mereka makanan ya. Boleh nanti langsung ya, nanti ada rekeningnya dikasih di sini. Jadi ayah bunda abang kakak yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah. Dulu saya minta sama Allah, ya Allah, pertama kali umroh saya bilang gini, ya Allah, izinkan hamba bisa tiap tahun datang ke sini. Amin. Itu doa saya. Nah, alhamdulillah saya umroh tuh tahun 2014. 2013 akhir saya datang lagi. 2015 saya off, 2017 saya datang lagi. Nah, seterus itu setiap tahun pandemi off, kemarin berangkat lagi. Nah, alhamdulillah tahun ini sudah 3 kali. Jadi doa saya minta itu, ya Allah, izinkan saya bisa kembali lagi ke tempat ini. Izinkan saya bisa kembali lagi ke tempat ini. Jadi ayah bunda abang kakak yang dirahmati Allah, saya juga nggak bilang saya masuk kategori solehah. Aduh, masih jauh banget ya Allah, astagfirullahaladzim, jauh banget, jauh sekali masih. Cuma Allah itu melihat apa? Allah itu melihat bagaimana kita berjuang untuk menjadi soleh dan soleha di hadapan Allah. Apakah di tengah perjuangan kita itu kita nggak buat dosa? Ada, pasti ada. Gitu. Yang mungkin kita nggak buat dosa, pasti buat dosa. Nah, tapi pertanyaannya dosa seperti apa dulu nih? Saya yakin bunda-bunda yang di hadapan saya ini nggak ada lagi tuh dosanya yang mohon maaf ya dosa-dosa zina ya, dosa-dosa minuman keras, dosa-dosa besar seperti itu. Tapi biasanya dosa yang paling besar dalam diri kita adalah dosa merasa diri lebih baik dari orang lain. Itu yang mengerikan. Ya, yang sudah berjilbab mengomentari orang yang belum berjilbab. Melihat sosial media, mengomentari orang-orang yang nggak penting untuk dikomentari. Yang sudah bersyar'i mengomentari orang yang belum bersyar'i. Dalam hati sih memang, ya Allah, itu kok pakainya begitu ya. Nanti nggak usah berjilbab sekalian daripada begitu. Mending begini, mending begitu. Oke. Nah, terus mohon maaf yang bercadar, jangan sampai juga merasa diri lebih baik dengan orang yang tidak bercadar. Yang merasa udah sholat, yang merasa sudah sedekah, yang merasa sudah tahajud, sholat malam. Apakah kita juga harus merasa diri kita lebih baik? Enggak. Biasanya dosa terbesar kita yang saat ini yang sedang berjuang untuk berhijrah adalah merasa diri lebih baik dari orang lain. Sehingga dengan gampangnya kita mengomentari hidup orang lain. Gampangnya mengomentari diri orang lain. Segampang itu. Yang perempuan biasanya kena dosanya gibah. Itu yang paling serem. Makanya saya coba nanya nih, bunda-bunda yang nanti mau melangitkan doa, yang mungkin selama ini berdoa, ya Allah, kenapa doaku belum dikabulkan Allah, ya Allah, kenapa engkau belum kabulkan doaku, kenapa? Sekarang saya tanya, siapa yang seminggu ini lolos dari dosa gibah? Seminggu? Belum ada. Belum ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pantesan doa belum dikabulkan Allah. Banyak benar dosa ini ya Allah. Nggak berasa. Allah masih kasih kita nyawa. Allah tempatkan bunda-bunda hari ini, siang ini di Zoom ini. Ini Zoom ini kan diinfokan ke ribuan orang. Adik-adik saya di rumah hijrah menginfokannya ke lebih dari 10.000 database. Allah cuma pilih berapa orang nih? 363 orang. Adakah di sini yang kebetulan? Tidak ada. Adakah di sini yang kebetulan? Tidak ada. Semuanya Allah bilang, Esi, datang. Aku izinkan kau masuk ke sini. Uti, Sutija, aku izinkan kau masuk di sini. Alfian, aku izinkan kau masuk di sini. Astrid, aku izinkan masuk di sini. Karena aku ingin menyampaikan pesan. Kan Allah menyampaikan pesan sama kita kan nggak mungkin langsung ya. Karena kita kan bukan Rasulullah yang disampaikan sama malaikat Jibril kan. Gitu. Kalau ada yang bisi yang aneh-aneh, lalu dikira yang aneh-aneh juga. Tapi Allah menyampaikan lewat siapa? Lewat manusia, lewat hambanya.
Dipakailah mulut ini, gitu ya. Makanya kita harus berdoa Bunda setiap hari, ya Allah, pakailah mulut ini hanya menyampaikan kebaikan. Pakailah mulut ini hanya bercerita tentang kebaikan. Gitu loh. Punya target setiap hari harus hanya menyampaikan kebaikan-kebaikan. Gitu. Ya memang nggak gampang untuk menghindari dosa. Tapi terkadang memang dosa itu yang membuat kita semoga semakin taat sama Allah. Tapi jangan terlalu lama belok kirinya dan jangan itu dijadikan pembenaran, gitu. Seperti itu. Oh, kata Kak Mira kan memang kita harus berdosa. Jadi ya nggak apa-apa kita buat dosa. Bukan gitu juga kali Bunda, gitu loh. Maksudnya kalaupun kita terlanjur berdosa, terlanjur gibah, astagfirullahaladzim, kenapa aku gibah tadi ya Allah, astagfirullahaladzim. Karena gibah itu pekerjaan yang paling enak loh. Ya kan, susah kan gibah. Apa sih tadi? Iya itu kan si A itu. Itulah makanya aku lihat juga dia jarang tuh gini. Ayo, iya kan. Nanti tetangga beli mobil baru, kita masuk mobil ambulan. Tetangga renov rumah baru, kita masuk rumah sakit gara-gara kita tadi masih menggibah saja. Dia tuh padahal cuma PNS loh. Kok bisa-bisanya ya renovasi rumah itu? Padahal cuma PNS. Dari mana uangnya? Kabarnya sih katanya suaminya tuh korupsi. Sudah habis. Habis. Bunda yang tadi malam tahajud itu ditransfer langsung pahala tahajudnya ke orang yang digibah. Transfer, orang yang digibah terima transferan kita. Aduh. Beruntung banget tuh kalau orang yang digibah itu, yang menggibahnya adalah orang soleha. Orang yang rajin tahajud, orang yang rajin sedekah, itu beruntung banget ya. Kenapa? Dia dapat pahala passive income tanpa dia harus lakukan. Rugi nggak kita? Rugi ya? Rugi. Jadi mulai sekarang, kalau bisa tiba-tiba, ya Allah, capek-capek, aku tahajudku kasih pahala tahajudku sama orang lain. Astagfirullahaladzim. Nah, itu harus cepat dalam kondisi sadar. Dan Allah menyenangi orang seperti itu. Tapi Allah tahu mana tobat serius, mana tobat makan cabai, Bunda. Tobat makan cabai itu pedas-pedas dimakan lagi. Wah, pedas makan lagi ya sama itu sama aja bohong gitu. Iya kan? Jadi Allah juga tahu di hati kita seperti apa. Gitu. Jadi ayah bunda abang kakak yang dirahmati Allah, tidak banyak orang Kak Mira, hijrah itu dimulai dari mana sih? Bagaimana sih menjaga supaya kita bisa istiqomah dalam berhijrah? Saya pun sedang berjuang. Jadi bunda, yang Allah lihat itu adalah proses. Allah tidak melihat hasil. Allah tidak melihat bunda yang sekarang sudah bersyar'i, yang mungkin sudah rutin sedekah subuhnya, yang mungkin Allah tidak hanya melihat itunya saja, tapi Allah melihat proses bagaimana kita mempertahankan, proses bagaimana kita istiqomahnya, proses bagaimana kita terus berjuang memperbaiki diri di hadapan Allah. Hijrah itu sampai kapan? Sampai mati. Sampai kita meninggal. Kalau dulu hijrah di zamannya Rasulullah adalah Rasulullah berpindah dari kota Madinah ke kota Mekah atau sebaliknya, atau ke Taif, kemana-mana, itu hijrah dulu. Tapi kalau hijrah versi sekarang adalah hijrah itu adalah bagaimana kita berusaha memperbaiki diri di hadapan Allah. Contoh misalnya bunda-bunda yang nggak pernahnya masaki suami, ini saya sebenarnya, ini saya. Terus tiba-tiba sih pengen berjuang, pengen masakin suami. Nah itu ternyata di mata Allah, Masya Allah. Kenapa? Karena bagi mungkin Bunda Esi, Bunda Musia, Bunda Nurayati yang biasa masakin suami itu hal biasa. Kayak saya yang jarang-jarang masakin suami, tiba-tiba masakin suami saya langsung bilang, Masya Allah, istri hamba, ya Allah. Dia masakin hamba, dan hamba seperti pengantin baru loh rasanya. Kenapa? Dari waktu awal nikah dia rajin masakin hamba telur ora-are. Udah 12 tahun nikah masih telur ora-are, tapi bedanya sekarang pakai mentega. Ya. Nah, tapi kita sebagai perempuan bunda, kalau kita lemah di satu hal, berjuanglah untuk bisa lebih di hal yang lain, agar suami kita tetap punya kekuatan untuk mempertahankan kita. Dan bidadari secantik apapun harus lewat aja gitu ya. Gitu. Kalau kayak saya nggak pandai masak, tapi saya berusaha untuk suami. Saya suka gangguin suami saya gini, bunda belum nemu nih ayat di Quran yang memastikan istri harus memasaki suami. Tapi kalau memastikan menghidang makanan, oke, itu kayaknya. Jadi nggak ada kepastian harus masak kan, yang penting terhidang.
itu pembenaran istri yang malas masak. Jadi jangan ikut. Nah, seperti itu. Jadi tadi bunda-bunda yang Masya Allah ya, saya yakin Allah tuh ngelihat prosesnya kita gitu loh, prosesnya bunda, prosesnya ayah yang terus berjuang untuk lebih baik di hadapan Allah, terus berjuang untuk mencari perhatian Allah, untuk Allah terus melihat kita gimana caranya. Nah, untuk datang ke Baitullah ini apa? Untuk datang ke Bait, sekarang saya tanya, Bunda Esi nyuruh orang datang ke rumah, tandanya Bunda kenal nggak sama orang itu? Kenal ya? Karena kenal dan kenal baik, silaturahminya bagus, Bunda bilang mainlah ke rumah. Misalnya saya sama Ustaz Ayan pergi ke Sukabumi, kira-kira ditawarin nggak ya main ke rumah Bunda Esi? Ditawarin. Bunda Mira sama Ustaz Ayan main ya ke rumah saya nanti kalau pas ke Sukabumi. Kenapa? Karena kenal, punya silaturahmi yang baik. Ini yang mau kita datangi, Baitullah rumah siapa? Rumah Allah. Mau mengundang orang-orang yang kalau ke hubungannya baik sama Allah. Apakah saya dan Ustaz hubungannya sudah baik sama Allah? Belum. Tapi kami terus berjuang memperbaiki hubungan sama Allah. Jadi sekali lagi, Allah memperbaiki hubungan kita sama Allah. Boleh di-mute-kan sedikit? Ada yang berbunyi. Bang Nabil ya hostnya. Siapa nih yang hidup nih? Yang hidup siapa nih? Nah, jadi kakak-kakak yang dirahmati Allah, saya pas tadi ngelihat ibu-ibu, saya langsung manggil bunda-bunda. Pas di depan sini saya nengok ada gadis semua, jadi saya manggilnya kakak-kakak ya kan. Berpindah-pindah dia soalnya. Nah, jadi bunda-bunda yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah, nanti sama-sama kita berdoa di sini. Di bawah langitnya Allah, di Masjid Baitullah, di rumahnya Allah ini. Mungkin sekarang via online. Mungkin sekarang hanya via dari Zoom meeting. Kita terpisah jarak jutaan kilometer. Tapi bagi Allah itu dekat sebenarnya. Kita terpisah jarak yang jauh sekali. Tapi gampang buat Allah mendatangkan ayah bunda untuk ke sini. Gampang sekali buat Allah. Nah, banyak sekali. Nah, misalnya contoh, Bang Nabil, kalau ditanya pakai uang sendiri, ya belum, gajinya nggak mau nabung berapa lama beliau untuk datang dan ikut ke sini. Ikutnya beliau umrohnya plus Turki lagi kan 16 hari. Nah, biayanya lebih kurang hampir 40 juta kalau dengan tiket PP semuanya. Masya Allah. Gaji beliau itu 1 juta atau 2 juta ya? Aduh, matanya masuk. 1 juta lebih ya? Berapa Nabil? 1 juta lebih aja. 1 juta lebih. Nah, berarti Nabil harus nabung 40 bulan tanpa makan dan minum ya, Bil. Tanpa beli minyak rambut, tanpa beli Indomie ya, Bil ya. Pokoknya enggak sebesar inilah badan. Nah, jadi tapi hebatnya Allah karena beliau memilih mengabdi samina wa atona, apa yang diperintahkan Ustaz Ayan A kata Ustaz Ayan dikerjakan, B Ustaz Ayan dikerjakan, ya kan? Kalau salah siap dimarahi, siap salah semuanya. Pengabdian beliau membuat hati pengasuhnya untuk berkenan. Oke, memilih Nabil. Tapi siapa yang mengumrohkan? Apakah Ustaz Ayan? Allah yang membisikkannya di telinga. Allah yang membisikkan di hati kami. Gitu. Ada di sini juga Kak Nur Hidayah. Itu multimedianya Rumah Hijrah. Sama berangkat umroh gratis juga, alhamdulillah dengan izin Allah. Alhamdulillah, ya, kan? Bunda. Insyaallah. Tahun berapa kemarin? Sebelum pandemi ya, 2020 ya? 2020. Gratis diberangkatkan sama Allah. Nah, ayah bunda di sini ada yang mau saya umrohkan nggak? Nanti pas saya umroh kedua saya umrohkan. Mau Bunda, mau dong Bunda, Bunda Anas mau dong. Tidak mau doakan kami sekeluarga Bunda, umroh dan haji. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Gratis mau dong. Tidak mau benar.
Kenapa? Karena syarat untuk saya umrohkan nanti, tandanya kita harus meninggal dulu. Iya, meninggal dulu dong. Tapi kalau diberangkatkan umroh boleh. Ini kan kata-katanya diumrohkan, bukan diberangkatkan umroh. Wah, nggak jadi dah. Nggak jadi kalau gitu nggak jadi ya. Nggak jadi. Kalau nggak jadi. Semoga bersama-sama umroh gratis dari Allah, Bunda. Iya, Masya Allah. Insya Allah. Saya ngeliat wajahnya ini ada wajah-wajah yang sangat merindukan Baitullah ya. Karena memang tanda-tanda Baitullah itu semakin dekat dengan kita bunda-bunda. Pada saat kita ngeliat orang posting tentang Baitullah, kita menangis. Pada saat ngelihat orang sedang umroh atau apapun menangis. Pada saat melihat Ka'bah atau itu kita menangis. Nah itu tanda Baitullahnya semakin dekat. Dan nangisnya itu nggak bisa dibuat-buat. Maksa gitu supaya nangis, harus nangis nih supaya deket Baitullah, nggak bisa seperti itu gitu. Dia emang dari hati. Otomatis sudah. Iya. Otomatis. Saya kemarin umroh harusnya kan insya Allah kan mau berangkat nih Januari yang bareng-bareng Bang Nabil ya, umroh plus Turki itu 16 hari. Tapi saya nggak tahu saat ini saya ngerasa tuh ya Allah kayaknya aku pengen banget berdoa di Baitullah. Tapi itu hanya terbersit ya, bukan saya berdoa, bukan saya minta ya Allah, hamba pengen umroh ya Allah, enggak. Saya cuma bilang ya Allah, kok pengen ya ke Baitullah, pengen healing, pengen cerita sama Allah. Apa bedanya dengan di Indonesia? Ada dong bedanya gitu. Magnetnya itu beda. Pengen ya Allah, sampai saya ngelihat ada orang ngeposting tuh, ya Allah kok segini rindunya ya sama Baitullah, kok serindu ini ya gitu. Tiba-tiba suami saya bilang, Bunda, ini ada jemaah 10 orang, petani katanya gitu. Jadi Mbak Leni yang punya Melek Umroh ini nanya, ada nggak Ustadz yang bisa dampingi untuk berangkat? Abi bilang, Abi aja yang berangkat. Saya bilang, ikut. Ya Allah, Bunda dari kemarin pengen umroh. Ayo sudah, ayo. Gitu. Jadi berangkatlah kita, dikasih begitu belum ada, Kak Mira juga ikut, Masya Allah. Ya, sip Bang, oke, kita siapkan satu kamar berdua. Jadi enggak, orang satu kamar berdua tuh seharusnya biaya umroh kita ini 28 juta. Kalau satu kamar berdua lebih kurang 32 juta harusnya. Yang Bunda. Berdua harusnya bayarnya 64 juta. Tapi Allah kasih sesuatu yang istimewa buat kami. Jadi Allah nggak mau pakai uang saya dan Allah nggak pakai uang kami untuk ini. Masya Allah, Bunda. Jadi di sini pada saat kita merasakan kerinduan itulah yang membuat itu semakin dekat. Itu semakin dekat, Bunda. Mungkin haji dan apakah kalau punya impian haji apakah terlalu jauh? Enggak. Boleh Bunda, meskipun dikatakan haji kalau katanya daftar di Pontianak itu katanya sampai 100 tahun. Kan enggak aja ya. Daftar tunggu 100 tahun kan gitu. Nah, itu yang enggak aja namanya saya bilang gitu. Keluarlah bahasa Medan saya enggak aja namanya. Nah, ya udah. Tapi kalau Allah berkehendak, tiba-tiba ada hamba Allah yang baik ingin menghajikan kita dengan fasilitas furoda, kenapa enggak? Gitu loh. Saya juga nggak terpikir bahwa saya bisa haji dengan fasilitas furoda. Dengan kondisi saya ini mantan pendosa, sampai sekarang juga masih pendosa. Maksudnya pendosa berat, Bunda. Saya juga mantan pendosa. Beliau ngomong bahasa Arab kenceng banget. Kalau orang yang nggak paham, pas beliau ngomong, saya bilang amin. Saya pikir doa kan, padahal beliau lagi ngomong kan. Nah, saya juga nggak nyangka bagi bunda-bunda yang tahu siapa saya, yang pernah baca buku saya, buku Hijrah Ekstrim, pasti tahu bagaimana masa lalu saya. Ada yang pernah baca buku Hijrah Ekstrim di sini? Buku saya? Oke, Kak Safina Jakarta tunjuk tangan. Bunda, ini istrinya Kiai EN, Kiai Adi Pratama Larisindo, yang mengasuh bunda-bunda semuanya. Yang tadi ada yang bilang, aduh Kak Mira cantik sekali, aduh kayaknya soleha sekali. Nah, ini saya didampingi oleh Imam Oke, dulunya adalah bukan mantan Bang EN ya, dulunya adalah mantan narapidana.
Saya mantan narapidana, Bunda. Saya nggak pernah nyangka Allah beri hadiah kehidupan sehebat ini dalam hidup saya. Saya nggak nyangka. Setiap saya umroh, saya selalu kebayang waktu saya dalam penjara. Baik benar Allah. Saya bukan dulu seorang bekasan tamatan pondok atau apapun enggak. Jadi kalau seorang saya saja Allah kasih kehidupan sebaik ini, alhamdulillah dengan izin Allah. Apalagi bunda-bunda yang mungkin jauh lebih baik daripada saya masa lalunya. Saya dulu pernah jadi ratu diskotik, saya dulu pernah merasakan minuman keras, saya dulu pernah pacaran. Masa lalu yang masuk dalam kaitan dosa besar. Saya baru nikah 4 bulan sama Ustaz EN. Saya dijemput oleh polisi dengan baju yang melekat di badan. Nanti baca di buku Hijrah Eksim, insya Allah. Mudah-mudahan nanti situ cerita detail. Dengan baju yang melekat di badan, Bunda. Saya dijemput. Dan itu tahu Bunda, saya mau resepsi, kami nikah dulu waktu itu. Karena saya dan Bang En nggak punya uang, Ustaz En nggak punya uang. Jadi, kami nikah kiri, cuma modal 500.000. Ya Masya Allah ya, siapa nyangka pernikahan yang diawali dengan 500.000, sekarang Allah hadiahkan kehidupan rumah tangga seberkualitas ini. Alhamdulillah. Ya. Terus, karena mertua saya tetap pengen meresepsikan kami. Karena saya adalah anak pertama, cucu pertama, semua yang pertama. Makanya namanya Adi Pratama ya. Jadi dari 1.500 undangan tuh 1.000 undangan tuh udah disebar. 1.000 undangan udah disebar. Hamin 10 hari. Saya mau resepsi. Saya dijemput oleh polisi. Saya dijemput oleh polisi. Merasakan 6 bulan dalam penjara, terpisah jauh dari suami. Tapi akhirnya saya bilang, mungkin kalau tidak ada penjara, tidak ada kondisi titik terendah dan terhina dalam hidup saya saat itu, tidak ada Mirani Moliza yang sekarang, yang sharing dengan bunda-bunda semuanya. Tidak ada Mirani Moliza yang sekarang, yang Allah izinkan bisa menceritakan kebesaran Allah ke seluruh Indonesia, sampai ke New Zealand, sampai ke Kuala Lumpur. Tidak ada Mirani Moliza yang sekarang, yang bisa memberikan pandangan, kalaupun memang punya utang apa yang harus dilakukan. Jangan pernah bersandar sama manusia. Dan sekarang yang mungkin merasa sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, percayalah, titik terendah itu akan menjadi titik terindah dalam hidup kita jika kita berjuang untuk mengejar ampunan Allah. Yang mau bukunya nanti bisa lewat Bang Nabil ya, atau lewat pengundangnya langsung. Nanti kan ada grupnya tuh, nanti Bang Nabil mungkin bisa bantu. Jadi ini insya Allah bulan Desember saya launching buku kedua lagi. Hijrah Kolbu judulnya insya Allah. Hijrah Kolbu. Hijrah Eksim itu sudah terjual hampir 100.000 eksemplar. Ayah bunda bang kakak yang dirahmati Allah. Itu sekelumit kisah istri dari seorang kiai Adi Pratama Laris itu. Sekelumit kisah seorang bunda Hajah Mirani Moliza. Masya Allah kan. Padahal dulu dia seorang narapidana. Sekarang dulu datang ke Pekanbaru, saya di penjaranya di Pekanbaru. Saya dilempar masuk TV One, Google TV, Metro TV, Google, Metro TV, koran, Pekanbaru Post, Tribun Pekanbaru. Apa itu? Penipu cantik berjilbab. Kasusnya apa? Utang piutang. Hutang piutang. Tapi bukan hutang ini, saya bermain dengan investasi. Dan saya nggak bisa kembalikan uang orang lagi, hanya sisa 45 juta aja yang buat saya masuk penjara. Waktu saya mau ditangkap sama polisi, mau dipenjara, suami saya bilang, kita mau lunasi utang yang 45 juta ini, tolong cabut laporan istri saya akan lunasi 45 juta ini hari ini juga. Dan mereka tidak mau mencabutnya. Mereka tidak mau berdamai. Tapi ternyata saya sadari, bukan mereka yang nggak mau damai, bunda, ayah, abang kakak, bukan mereka yang nggak mau damai. Yang nggak mau damai itu Allah. Allah belum mau damai sama saya. Karena kata Allah, Mira, aku harus cuci dulu dosamu di penjara ini. Aku harus laundry dulu. Sehingga pada saat itulah kisah ini ayahnya hadir. Jadi ayah bunda bang kakak yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah.
Jangan pernah merasa titik terendah ini tanda Allah nggak sayang sama kita. Enggak. Justru sebenarnya titik terendah dalam hidup kita, di saat kita lagi dekatnya sama Allah, itulah anugerah sebenarnya. Pada saat mungkin kita dikasih kehidupan yang luar biasa, kita mungkin bisa jadi jauh dari Allah. Mungkin saat ini, di saat Bunda ngerasa sedang rendah-rendahnya, sedang dihina, disepelekan dan semuanya. Orang lain menjauh dari kita, tapi ada yang mendekat sama kita. Apa itu Allah? Ada zat yang mendekat sama kita, yaitu Allah. Jadi, jangan pernah prasangka buruk. Percayalah, seberat apapun masalah yang dihadapi saat ini, akan menjadi cerita yang indah nantinya, yang mungkin bisa menginspirasi siapapun. Jangan pernah menyerah. Insya Allah. Semoga Allah izinkan nanti semuanya yang ada hadir di Zoom hari ini bisa menceritakan pengalaman indahnya langsung di Baitullah, di teras Masjidil Haram ini bersama-sama kalian. Dengan air mata kebahagiaan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, mungkin itu sedikit sharing dari saya. Amin. Sedikit sharing dari saya, insya Allah nanti sore hari ini kita akan melakukan gerakan hijrah box, membagikan makanan buat para musafir-musafir yang ada di sini. Bagi ayah bunda, abang kakak yang ingin jadi bagian hanya Rp100.000 saja per box. Ya, kita akan bagikan nantinya Rp100.000 saja nanti buat para musafir. Nah, nanti kita bagikannya habis asar. Jadi mereka makannya habis asar, doa habis asar, yang mereka doa langsung di Masjidil Haram. Ya, mudah-mudahan menjadi wasilah terkabulnya doa. Kalaupun memang belum kita yang bisa hadir, uang kita dulu yang sampai di sini 100.000 tadi. Nah, itu Bang Nabil akan ngeliatin. Nah, ini ada juga mengumrohkan anak yatim dan penghafal Quran, bantu mereka berangkat umroh dari mulai Rp100.000 saja. Kita belum bisa umroh ya Bunda Bang Kakak, tapi kita berangkatin umroh orang lain. Caranya gimana? Kak Mira, mana saya punya uang jutaan? Nih dimulai dari Rp100.000. Kita bisa menjadi bagian dari doa para santri yatim dan penghafal Quran langsung di Baitullah. Bayangkan jika mereka doa di pondok mereka saja, insya Allah Allah ijabah, apalagi mereka berdoanya langsung di Baitullah. Nah, itu yang banyak terjadi pada saat orang tua asuh yang ikut menjadi bagian itu malah bisa berangkat, entah dari mana rezekinya. Semoga ayah bunda abang kakak bisa menjadi bagian dari mereka untuk bisa berangkat umroh nantinya. Ya, kita berangkatin adik-adik santri. Kita berangkatin adik-adik santri dimulai dari Rp100.000. Tapi kalau yang punya rezeki bisa mengumrohkan 1 orang itu lebih keren lagi, ya kan? Tapi dimulai dari Rp100.000 saja. Nah, itu untuk mengumrohkan. Nah, untuk makanan, ayah bunda bisa ikut bagian memberikan makanan hari ini ke Hijrah Pedul Dalam. Ya, nanti akan di-share juga sama Bang Nabil. Itu saja yang mungkin bisa saya sharingkan kepada ayah bunda. Dilanjutkan dulu. Oke, dilanjutkan sama Sadaem ya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Kita mengucapkan kusiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Ini udah ajan. Gimana? Ya. Ya udah, itu doa pada Allah. Doa pada Allah, semoga majelis kita pada sore hari ini Allah catat dengan segala kebaikan, Allah ridhoi. Walaupun kita berjarak antara Indonesia dan Arab Saudi, tapi malaikat dan Allah tidak pernah berjarak. Semoga kesungguhan kita mengejar ilmu Allah ini Allah jadikan jalan untuk Allah kabulkan. Yang sedang sempit Allah lapangkan, yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang susah Allah bahagiakan, yang sedang berharap jodoh Allah kasih jodoh terbaik, yang berharap rezeki Allah lapangkan rezekinya. Al-Fatihah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim
Amin. Rabbana waj'alna Amin ya muslimain Allah. laka wa min dzurriyyatina Amin. ummatan muslimatan lak wa arina Amin. manasikana wa tub Amin ya alaina Allah. innaka antat tawwabur rahim. Amin. Ya Rahman ya Tuhan kami ya Allah. Amin. Kami kecil sementara Engkau besar ya Allah. Kami lemah sementara Engkau mulia ya Allah. Kami tak punya apa-apa sementara Engkau punya apa-apa ya Allah. Ya Allah, kami tahu banyak hal dalam hidup kami tak bisa kami selesaikan dengan akal dan pikiran kami. Maka daripada itu, sambil menunggu Engkau undang kami ke Baitullah. Semoga lewat layar kaca ini ya Allah, lewat Zoom ini ya Allah, dekat juga doa kami ya Allah, sebagaimana doa hamba-hambamu yang sedang di Baitullah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Tuhan kami, ya Rabb. Izinkanlah kami melewati segala kejadian peristiwa kehidupan kami ini dalam rangka mencari ridho-Mu ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Temankanlah kami dalam bisa melewati setiap ujian demi ujian yang hadir dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Tuhan kami ya Allah. Maafkan kami yang selama hidup ini hanya selalu mendikte akan keinginan dan kepentingan kami. Lupa kami ya Allah bahwasanya Engkau adalah Tuhan sesungguhnya, dan begitu banyak perintah dari Engkau yang kami lupakan dan kami abaikan karena kami disibukkan hanya dengan keinginan kami. Maafkan kami ya Allah, bisa jadi inilah yang membuat kesusahan itu hadir dalam hidup kami. Maka ampunkanlah kesalahan dan kelalaian kami. Berilah kami kesempatan untuk memperbaiki status kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Berilah kesempatan kami untuk memperbaiki status kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Berilah kesempatan kami untuk menunjukkan bahwasanya kami hamba yang layak untuk bisa juga mencium surga-Mu nanti ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk berbuat kebaikan di dunia ini. Berilah kami kesempatan untuk bertobat ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk memperbaiki sholat kami, bacaan Quran kami, dan pinjamlah harta-Mu untuk kami terus bisa berbagi dan berdakwah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Tuhan kami. Kami takut ya Allah ketika Engkau memanggil kami kembali ya Allah. Justru kami hanya disibukkan dengan keinginan kami, disibukkan dengan masalah kami. Kami lupa masalah sesungguhnya adalah ketika kami lupa menjalankan amanah-Mu, kami lupa dan kami lalai. Justru masalah terbesar di muka bumi ini ketika kami terlalaikan dari sholat, terlalaikan dari baca Quran, terlalaikan alipun memuliakan anak yatim. Maafkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Tuhan kami ya Allah. Semoga Engkau dengarkan apa-apa yang kami sedang hajatkan, yang sedang kami harapkan ya Allah. Dan kami mendoakan seluruhnya ya Allah, baik teman-teman kami yang ada dalam Zoom ini, semoga Kau kabulkan hajat-hajatnya juga ya Allah. Dan semoga Kau izinkan kami ya Allah lewat layar Zoom ini. Lewat layar Zoom ini ya Allah, Kau dengarkan para malaikat-Mu. Semoga kami semua bisa sampai ke Baitullah ya Allah bersama orang-orang yang kami cintai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Makasih ya Bunda yang dirahmati Allah. Kalau ada dekat tuh saya ingin saling pelukan, saling rangkulan, saling salaman, sayangi kita berjarak. Tapi Allah dan para malaikatnya tidak berjaya. Ya. Habis ini, habis sholat, buka Al-Baqarah ayat 186. Itu rumus doa dikabulkan. Al-Baqarah ayat 186. Minta ke Allah, setelah itu temukan perintahnya. Nah, maka saya dan Kak Mira membantu Ayah Bunda dalam rangka menemukan perintah. Nah, statement closing terakhir, kawan-kawan. Apa Bang Nabil? Statement closing terakhir. Ketika kami di episode miliaran waktu itu, nah kami itu tak sempat berkeluh kesah. Yang kami sibukkan adalah menjalankan perintah Allah. Sehari ngaji beberapa juz, datang kajian, bantu ngurus anak yatim, tanpa sadar Allah menyelesaikan urusan kita. Nah maka sibukkanlah diri dengan urusan Allah, nanti Allah yang akan selesaikan urusan kita. Itu rumusnya. Oke, Ayo Bunda rahmati Allah, mohon doanya. Sebentar lagi kami akan menyalurkan amanah daripada orang-orang baik. Ada ratusan nasi box yang akan kita bagikan. Pertama, kepada musafir. Yang kedua, mereka bukan musafir sembarangan. Yang ketiga, ini hari Jumat. Nah, mohon doanya. Ya kan? Keempat di Baitullah. Satu amalan, 4 kebaikan. Yang mau ikutan, nanti tanyakan Bang Nabil. Gimana caranya? Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya. Sehat selalu. Doanya. Terima kasih doanya. Terima kasih Bunda. Dadah.
Sampai jumpa di Baitullah buat paspor, buat paspor. Amin ya Ustaz. Terima kasih. Kasih Ustaz. Ini aja belum ketemu Anda udah halu ya. Apalagi kalau satu pesawat. Amin, amin ya Rabbil alamin. Amin. Apalagi kalau besok satu pesawat pasti riuh dia. Curhat semuanya. Ya, Insya Allah. Baik, Bunda Bangga semuanya. Sehat ya Bunda Mira, Kiai. Amin. Ya, Bunda Bangga semuanya. Masih ada 300 orang. Silakan di screenshot ya. Silakan di screenshot. Ini adalah bentuk salah satu bukti kita menjalankan perintah Allah. Kan tadi kan kunci kalau doa kita diijabah oleh Allah, yaitu dengan cara menjalankan perintahnya dan beriman kepadanya. Yakin kalau sedekah yang kita keluarkan, insya Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, ini juga yang saya lakukan gitu ya. Nah, silahkan. Sekali lagi di screenshot dan nanti dikonfirmasi di nomor yang ada tertera di situ ya. Mudah-mudahan berkah. Kita tutup dengan hamdalah. Kak Ustadz, yang untuk yang apa di gimana? Alhamdulillah. Gimana Bunda? Oke, Bunda Heti apa? Bunda Heti tadi mau bicara ya? yang di kan Pak Ustadz kan mau bagi-bagi nasi box di sana di Masjidil Haram. Nah kita mau ikutan. Itu nomor rekeningnya berapa? Yang ini Bunda, bisa dilihat di layar Bunda. Silahkan di screenshot. Iya, ini konfirmasi ke nomor yang berada di situ. 171. 22. Ini nomor ini. 0812 2091 Khusus hari ini di sini Bunda. Jadi ini insya Allah akan disalurkan ke Baitullah. Makanya tujuan dikumpulkan ini kawan-kawan ini untuk di nomor ini ya. Oke. Iya, di nomor ini ya. Nanti insya Allah akan konfirmasinya kemana Ustaz? Konfirmasinya ke nomor di bawah ini. Bisa lihat ya? Nomor mana ya? 0812 ya. Yang di kelihatan mana di ya? layar. Kelihatan. 0812. Sebentar, nomornya berapa? Oh, yang ini. Sebentar, Pak Ustaz. Saya Sebentar ya. Oke, ntar. Saya bacakan ya. 0812 5672 0812 5672 1818. Sekali lagi 0812 5672 1818. Oke ya. Di situ ada di layar. Coba Bunda geser paling kiri dia. Geser ke kiri-kiri. Seperti itu ya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita infakkan Allah catat sebagai amal soleh, Allah alirkan kepada kedua orang tua kita, dan Allah jadikan sebagai wasilah untuk menembus dosa-dosa kita di masa lalu, dan mudah-mudahan dari sedekah yang disalurkan nanti, mudah-mudahan Allah ridho di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bunda, ayah Bunda bangga semuanya dari mata Allah, karena sudah maghrib, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik. Di sini ya Bunda ya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Bang Nabil. Jazakallah khair. semuanya. Sampai jumpa di Facebook. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum bisa infak, silakan screenshot di share ya. Oke? Siap. Oke ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara matiinnya ya? Mati sendiri nanti.